Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-67. Demikian firman Tuhan. Abraham sudah tua dan lanjut usia. Ia diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang tertua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah semesta langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang diantaranya aku tinggal. Tetapi engkau harus pergi ke negeri asalku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Kata hambanya kepadanya, apabila perempuan itu tidak bersedia mengikut aku ke negeri ini, haruslah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku berasal. Namun Abraham berkata kepadanya, waspadalah, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Tuhan Allah semesta langit telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Namun jika perempuan itu tidak bersedia mengikut engkau, terlepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja anakku jangan kau bawa kembali ke sana. Hamba itu lalu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai macam barang berharga milik tuannya. Ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Ia menyuruh unta-unta itu berhenti di luar kota itu, dekat sumur air. Menjelang petang, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku Tuanku Abraham. Sekarang aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis yang kusapa dengan kata-kata ini, tolong miringkan kendimu itu supaya aku minum. Dan dia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Demikianlah akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi ke atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, dan belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendinya, lalu naik lagi. Hamba itu berlari menemuinya dan berkata, tolong beri aku minum sedikit air dari kendimu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Ia segera menurunkan kendinya ke tangannya dan memberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, untuk unta-untamu juga akan kutimba air, sampai semuanya selesai minum. Ia segera menuang air dari kendinya ke dalam palungan
dan berlari lagi ke sumur untuk menimba air. Ia menimba air untuk semua unta orang itu. Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu selesai minum, orang itu mengambil anting-anting emas seberat setengah sikal dan sepasang gelang tangan seberat 10 sikal emas, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku, adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu?" Ia menjawab kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkan dia bagi Nahor." Kata gadis itu lagi, "Baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak melepaskan kasih dan kesetiaannya dari tuanku itu. Aku pun telah Tuhan tuntun di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Anak gadis itu berlari lalu menceritakan kejadian itu kepada seisi rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar menemui orang itu ke mata air tadi. Sesudah ia melihat anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya dan mendengar Ribka saudaranya berkata, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia menemui orang itu yang masih berdiri di samping unta-unta dekat mata air itu. Ia berkata, "Marilah, engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Aku telah menyediakan rumah bagimu, juga tempat untuk unta-untamu." Lalu orang itu masuk ke dalam rumah. Pelana unta-unta dilepas, jerami dan pakan diberikan kepada unta-unta itu, dan air pembasuh kaki pada orang itu serta orang-orang yang bersama dia. Tetapi ketika makanan dihidangkan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Katakanlah." Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sara istri tuanku itu di masa tuannya telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, katanya, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri di antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya kudiam ini, melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Engkau hanya dapat terlepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau terlepas dari sumpahmu kepadaku. Hari ini aku sampai ke mata air tadi dan aku berkata, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah, aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadilah begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu. Dan ia menjawab kepadaku, minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air
maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa kendi di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, aku anak Betuel bin Nahor. Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang, jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku berpaling entah ke kanan atau ke kiri. Laban dan Betuel lalu menjawab, semua ini berasal dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu apakah itu baik atau buruk. Lihat, Ribka ada di hadapanmu. Ambillah dia dan pergilah. Biarlah ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Hamba itu kemudian mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian dan memberikan semua itu kepada Ribka. Ia juga memberikan kepada saudaranya dan kepada ibunya barang-barang berharga. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam. Pagi harinya mereka bangun dan hamba itu berkata, izinkanlah aku pulang kepada tuanku. Namun saudara dan ibu Ribka berkata, biarlah anak gadis itu tinggal dengan kami, sedikitnya 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Jawabnya kepada mereka, janganlah menahan aku, sedangkan Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, aku mau. Lalu mereka mengizinkan Ribka, saudara mereka, dan inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya, dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhmu. Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan berjalan pulang. Sementara itu Ishak datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Ribka lalu mengambil cadar dan menutupi mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sering berhadapan dengan aneka pengambilan keputusan
Apakah perlu pindah kerja demi kemauan karir? Kemanakah kita harus menyekolahkan anak-anak kita? Komitmen apa yang harus kita setujui dan mana yang bisa kita tolak? Kita tentu ingin tahu apa kehendak Tuhan dalam hal-hal semacam itu. Abraham tahu bahwa Allah bermaksud memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya, sehingga orang Kanaan harus disingkirkan. Lalu keturunan Ishak lah nantinya yang bertugas mengusir bangsa Kanaan. Oleh karena itu Ishak tidak boleh menikah dengan wanita Kanaan, karena dapat memungkinkan kompromi iman di kemudian hari. Jadi Ishak beristrikan orang yang tidak. Jika Ishak beristrikan orang yang tidak seiman, bisa saja si anak mengikuti iman ibunya sehingga tidak mengimani Allah yang diimani Abraham. Ini jelas tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Abraham bermaksud mencarikan istri bagi Ishak dari kalangan sanak saudaranya. Maka ia menyuruh hambanya pergi ke tempat keluarganya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Pentingnya hal ini bagi Abraham dapat kita lihat dari permintaan agar hambanya bersumpah dalam nama Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Kita melihat bahwa Abraham begitu serius menerapkan kehendak Tuhan. Dia bukan hanya bisa menuntut janji Allah, tetapi bersedia juga mematuhi kehendak Allah dalam rangka penggenapan rancangan Allah bagi hidupnya dan keturunannya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Apakah kita melakukan segala sesuatu dalam koridor penggenapan rancangan Allah bagi hidup kita? Apakah ambisi terhadap anak-anak kita tetap didasarkan pada penggenapan kehendak Allah atas hidupnya juga? Kiranya teladan Abraham menolong kita untuk menjalani hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya kami hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan kiranya memberkati, menjamah, memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bergumul dalam perekonomian. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami sambut hari ini dengan penuh sukacita. Biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.